Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang sungguh sangat baik, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat pimpinan Tuhan di sepanjang hari ini. Karena pertolongan-Mu saja kami dapat melalui dan melakukan segala aktivitas kami pada hari ini. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi setiap kami ya Tuhan, dan berikan kami pengertian untuk kami dapat memahami akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Markus pasal 6 ayat 31. Tertulis demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian, dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat." Saudara yang dikasih Tuhan, di Jepang ada sebuah istilah karoshi yang berarti kematian akibat kerja yang berlebihan. Karoshi seringkali disebabkan oleh serangan jantung. Orang Jepang umumnya dikenal mempunyai jam kerja yang sangat tinggi. Seorang teman yang bekerja di Tokyo mengatakan bahwa setiap hari ia harus bangun pagi dan berangkat dari Yokohama, naik kereta, lalu mulai bekerja di kantor dari pagi hari sampai malam, meskipun tidak dihitung sebagai lembur, dan tiba kembali di rumah jam 10 malam, terkadang sampai 11 malam. Kondisi kerja seperti ini dapat menyebabkan kelelahan secara fisik dan mental. Bukan hanya tubuh yang merasa capek, tapi pikiran bisa menjadi stres karena rutinitas kerja yang padat. Di negara lain, saudara, keadaannya mungkin tidak persis sama seperti di Jepang. Tapi ada banyak juga orang yang menjalani 2 atau lebih pekerjaan karena motivasi untuk mendapatkan lebih banyak penghasilan atau karena beban harga dan kebutuhan hidup yang tinggi. Saudara yang dikasih Tuhan, bagaimanapun juga kita perlu mengingat bahwa tubuh dan pikiran kita perlu istirahat. Jangan kita kerja secara berlebihan. Rugi apabila kita kerja berlebihan dan kemudian menjadi sakit akibat kelelahan. Dalam Markus 6 ayat 31 ini tertulis, "Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian, dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat." Banyaknya orang yang meminta untuk dilayani dengan firman Tuhan dan disembuhkan dari penyakit mereka, membuat Tuhan Yesus dan para muridnya tidak sempat makan, dan mereka juga kelelahan. Tuhan Yesus mengajak para muridnya ke tempat sunyi untuk beristirahat. Prinsip kebenaran dalam ayat ini mengajarkan bahwa kita perlu menyadari kapasitas tubuh kita, dan kita perlu mengingat waktu istirahat dan juga waktu makan, selain bekerja dan mengerjakan tugas pelayanan kita. Sejak awal Tuhan memberikan perintah agar kita bekerja hanya 6 hari saja dan 1 hari untuk beristirahat. Dalam tiap-tiap hari pun ada batasannya untuk bekerja. Itu sebabnya Tuhan membuat siang dan malam. Salah satunya adalah agar manusia ingat bahwa ada waktu untuk bekerja dan ada waktu untuk istirahat. Saudara yang dikasih Tuhan, apakah beban kerja saudara saat ini begitu padat dan melelahkan? Kalau ya, saudara perlu mengatur kembali dan memprioritaskan yang penting dalam hidup saudara. Jangan biarkan pekerjaan menyita semua waktu kita dan membuat kita kelelahan. Ingatlah juga saudara, bahwa hidup kita ini bukan hanya untuk bekerja terus-menerus. Masih ada keluarga dan hal-hal lain yang perlu kita perhatikan. Beristirahatlah saudara. Cukupkan semua kegiatan kita pada hari ini. Bersyukurlah kepada Tuhan yang sudah begitu baik dan melimpahkan berkat-Nya kepada kita.
dan berdoalah minta kekuatan baru, serta pemulihan Tuhan atas tubuh jasmani dan rohani kita. Dalam Tuhan kita mendapatkan kekuatan baru. Saat kita beristirahat, Tuhan menyegarkan kita kembali dengan kuasa-Nya, dan Tuhan melimpahkan berkat-berkat-Nya atas kita. Segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu untuk bekerja, ada waktu untuk beristirahat. Mari beristirahatlah saudara, dan tidurlah dalam berkat perlindungan Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang begitu luar biasa mengingatkan kami bahwa ada waktu untuk bekerja dan ada waktu juga untuk beristirahat. Tolong kami supaya kami mengingat dan menyadari bahwa kehidupan kami ini bukan hanya untuk bekerja terus-menerus, tapi kami harus ingat untuk beristirahat dan juga memperhatikan hal-hal lain yang penting dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kekuatan dari firman-Mu Tuhan yang membuka mata kami, memberikan kami pengertian bahwa tubuh kami perlu kami jaga, pikiran kami juga harus kami jaga, sehingga kami senantiasa sehat secara jasmani dan rohani. Kami perlu kekuatan dari firman-Mu Tuhan untuk terus menyegarkan jiwa kami dan memberikan kami kekuatan. Kuasa firman-Mu memberikan kami kesegaran dan kesehatan serta berkat. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Berkatilah kami dalam tidur kami malam ini. Lingkupi kami dengan kuasa dan kasih-Mu Tuhan. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit agar Tuhan menjamah dan menyembuhkan mereka. Berikan kesembuhan dan kesehatan yang sempurna. Bagi yang sedang dalam pergumulan, masalah, persoalan hidup, dalam penderitaan, kami mohon pertolongan-Mu ya Tuhan. Nyatakan kuasa mujizat-Mu dalam kehidupan setiap mereka. Yang sedang terikat kuasa kegelapan, mengalami gangguan roh-roh jahat, kami berdoa saat ini terlepas di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa-Mu memberikan mereka kemenangan atas segala kuasa kegelapan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan menyerahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya berkat damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.